Siapa yang gak mau sukses dalam hidupnya? Semua orang pasti ingin sukses. Mungkin sudah banyak orang yang ngomongin tentang kesuksesan. Mulai dari cerita-cerita orang meraih sukses, sampai berbagai prestasi yang sering kita lihat di akun sosial media orang-orang yang kita ikuti. Dari yang awalnya termotivasi, sampai akhirnya malah jadi insecure sendiri. Meskipun kita cenderung sering merasa hidup kita biasa aja, dan sering menemui kegagalan untuk mencapai apa yang kita inginkan, adakah yang sudah menyerah untuk mendapatkan kesuksesan? Semoga enggak ya, Growth Spacer. Jangan menyerah dulu, karena di video ini gue akan menceritakan tentang faktor terbesar dari kegagalan, yang bisa jadi faktor ini juga yang membuatmu gagal sukses. Salah satu kunci kesuksesan yang banyak sekali orang gagal melakukannya adalah konsisten dan sabar. Konsisten dalam melakukan suatu aktivitas baru yang akan membawa dampak baik di masa depan, dan kesabaran untuk terus melakukan hal yang sama tiap hari. Berapa banyak di antara kita yang berhenti ketika nggak merasakan hasil setelah sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan saat melakukan aktivitas baru? Mari kita ambil satu contoh. Kita punya target menurunkan berat badan 10 kilo dalam 6 bulan. Awalnya, pasti kita semangat banget untuk mencapai target tersebut. Kita beli makanan yang organik, daftar di gym, bikin smoothies, dan hal-hal lain yang mendukung kita untuk menurunkan berat badan. Di bulan pertama, kita masih semangat diet dan olahraga. Tapi, masuk bulan kedua, semangat mulai turun. Begitupun di bulan-bulan berikutnya. Sampai pada akhirnya, kita berhenti jaga pola makan dan olahraga. Akhirnya, target berat badan turun 10 kilo nggak terwujud. Sebenarnya, kejadian ini bukan suatu hal yang langka. Gak hanya kita yang mengalaminya, tapi banyak orang di sekeliling kita yang seperti itu. Sebenarnya, apa sih yang bikin kita gagal seperti ini? Ada 3 faktor utama yang bisa menjadi penyebab. Pertama, nggak sabaran. Tanpa sadar, seringkali saat kita berusaha, kita ingin hasil yang cepat. Misal, baru 2 minggu diet dan olahraga, kita berekspektasi berat badan bisa turun 3 kilo. Tapi, setelah dijalani, ternyata hanya turun sekilo, atau bahkan hanya beberapa gram. Karena hasilnya nggak secepat apa yang kita harapkan, akhirnya semangat jadi berkurang, dan kita berhenti berusaha. 2. Gampang membuat excuse. Di minggu pertama diet, kita masih jaga pola makan dan olahraga teratur. Tapi begitu masuk minggu kedua dan ketiga, tiba-tiba teman ngajak makan di restoran yang kita suka. Awalnya merasa mampu jaga porsi, tapi akhirnya malah kebablasan dengan alasan sekali ini saja. Kalau dilakukan hanya sekali, nggak akan ada dampaknya. Atau bahkan dengan alasan yang lebih indah, yaitu self-reward. Karena kita berhasil turun 2 kilo, misalnya kita bikin cheating day. Gara-gara cheating day, kita jadi sulit balik ke pola makan seharusnya, atau bikin cheating day berikutnya dengan berbagai alasan. Ketika kita dengan mudahnya meninggalkan aturan-aturan yang sudah kita buat sendiri untuk mencapai target, justru itu adalah peluang di mana kita akan melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Singkatnya, sekali ngasih excuse, kita akan menemukan excuse-excuse lainnya di hari-hari berikutnya. 3. Kurang atau salah motivasi. Hah? Kok bisa motivasinya salah? Kita bisa saja salah dalam merumuskan motivasi dari target kita. Misal, pengen turun berat badan supaya pacar makin sayang. Sudah usaha, tapi ternyata malah putus. Atau ketika berat badan kamu turun 1-2 kilo misalnya, nggak ada yang berubah dari perilaku dia. Karena motivasinya bergantung pada reaksi orang lain, nggak heran kalau dalam perjalanannya kita susah konsisten saat mendapat reaksi yang nggak sesuai harapan, atau yang menjadi faktor hilangnya motivasi. Jadi, cobalah untuk atur ekspektasi dengan bersabar, memahami bahwa segala sesuatunya mungkin akan memakan waktu lebih lama dari yang kita bayangkan,
punya motivasi yang tepat, dan jangan buat excuse kalau nggak mau ini jadi kebiasaan. Dari semua penjelasan ini, apakah nggak mampu konsisten, nggak sabar, dan salah motivasi jadi faktor kegagalan kamu? Kalau iya, yuk diperbaiki supaya kita nggak gagal lagi di usaha berikutnya. Tetap semangat ya!